Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Di kesempatan hari ini aku mendapatkan tugas dari mata kuliah ilmu dakwah, yang dimana dari tugas ini aku mengambil tentang isu-isu global yang sedang terjadi gitu. Tapi di sini aku sesuai dengan matkul dakwah aku, jadi aku menjadikan judul ini tuh isu-isu global dalam perspektif Islam. Tentunya kita tahu kan tentang isu-isu global yang sedang terjadi di dunia ini atau di negara kita sendiri gitu. Dari mana dari isu-isu ini mungkin membuat kita saling beradu opini, yang ujung-ujungnya kita saling bertengkar, ujung-ujungnya kita saling menyalahkan satu sama lain, dan kita diadu domba dengan oknum-oknum yang mungkin kita sendiri tuh nggak kenal gitu. Nah, bagaimana kita menyikapi hal tersebut dalam agama Islam? Langsung saja. Nah, teman-teman, di era globalisasi ini kita dihadapkan pada berbagai isu global yang begitu kompleks, mulai dari pengaruh media sosial, tantangan dalam dunia pendidikan, hingga masalah ketenaga kerjaan. Nah, isu-isu ini seringkali menjadi penyebab terjadinya pertikaian, bahkan di antara sesama muslim. Melalui pidato ini, saya akan mengajak kita semua untuk merenungkan bagaimana kita sebagai umat muslim dapat menyikapi isu-isu ini dengan bijak dan sesuai dengan ajaran agama Islam, ajaran kita sendiri. Dan yang pertama ada sosial media. Sosial media telah menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Sementara itu, sosial media juga seringkali menjadi tempat terjadinya konflik dari fitnah antara sesama muslim. Ya, tentunya kita juga tahu kan, sosial media itu seperti apa sih gitu. Nah, perdebatannya tidak produktif, penyebaran hoaks dan ujaran kebencian seringkali menjadi pemandangan sehari-hari dalam platform ini. Islam sangat mengajarkan, menekankan pentingnya menjaga lisan perbuatan kita dari hal-hal yang merusak gitu. Meskipun sosial media ini kan mungkin kita nggak ngomong, tapi kan kita ngetik, tapi tetap aja kan itu keluar dari diri kita gitu. Ini juga tercantum dalam Quran Surah Al-Hujurat ayat 12 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah dari banyak prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu mengunjing sebagian yang lain. Dari ayat ini kita diingatkan untuk menjaga etika dalam berinteraksi, baik secara langsung ataupun tidak langsung, baik secara cuma lewat media sosial gitu kan, tapi tetap aja kan gitu, dengan menghindari prasangka buruk dan fitnah dan juga gosip. Juga selanjutnya ada juga dari dunia pendidikan. Yang kedua itu dunia pendidikan. Pendidikan adalah salah satu pilar utama dalam kehidupan seorang muslim. Namun, di banyak tempat kita melihat adanya diskriminasi atau ketidakadilan dalam akses terhadap pendidikan. Bahkan di antara sesama muslim. Iya kan? Benar. Ini seringkali menjadi sumber konflik dan perpecahan. Islam menekankan pentingnya menuntut ilmu tanpa memandang status sosial, ras, atau gender. Rasulullah SAW bersabda, menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Hadis ini menunjukkan bahwa setiap muslim memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam mendapatkan pendidikan. Oleh karena itu, kita harus mendorong inklusivitas dan keadilan dalam sistem pendidikan, serta saling mendukung satu sama lain dalam menuntut ilmu. Jadi jangan menjatuhkan. Jadi kalau misalkan ada teman kalian yang lebih tinggi dari kalian gak boleh
Kayak nggak boleh hasad juga nggak boleh kesel. Ya mungkin kalian jangan kesel sama mereka, tapi kalian harus kesel sama diri sendiri. Kayak kenapa kalian nggak belajar dengan benar gitu, kenapa kalian nggak belajar dengan giat sehingga kalian bisa dilalui oleh orang lain gitu. Jadi harus introspeksi diri. Dan yang ketiga ada masalah ketenaga kerjaan. Masalah ketenaga kerjaan di tengah persaingan global yang semakin ketat, masalah ketenaga kerjaan seringkali menjadi pemicu konflik gitu. Baik itu karena ketidakadilan upah atau diskriminasi di tempat kerja gitu, atau sulitnya mendapat pekerjaan. Wow. Islam juga menekankan, Islam mengajarkan pentingnya keadilan dan kesejahteraan tentunya dong, ya kan, dalam bekerja gitu. Ini juga tercantum dalam Quran surah An-Nisa ayat 32. Bismillahirrahmanirrahim. Lirrijali nasibum mimma iktasabu walil nisa'i nasibum mimma iktasaban. Yang artinya, bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan ada bagian apa juga yang mereka usahakan gitu. Quran surah An-Nisa ayat 32. Ayat ini mengajarkan bahwa setiap orang berhak mendapatkan apa yang mereka usahakan sesuai dengan kemampuan dan kerja keras mereka, tanpa adanya diskriminasi dan ketidakadilan. Jadi itu menurut Islam tuh kayak gitu guys. Ya, be aware and take action. Ini tuh yang terakhir ya. Yang terakhir, be aware and take action. Jadi kita tuh harus aware sama masalah yang terjadi. Dan kita juga harus take action tapi sesuai dengan Islam gitu. Jangan sampai kita malah membuat terpecah belah gitu. Di tengah berbagai isu global yang mempengaruhi kita semua, penting bagi kita untuk selalu kembali kepada ajaran Islam dalam menyikapi setiap permasalahan. Jangan biarkan perbedaan pendapat, ketidakadilan, atau prasangka buruk memecah belah kita semua gitu, memecah belah umat intinya gitu. Sebaliknya, kita harus memperkuat ukhuwah Islamiyah kita dengan saling menghormati, saling membantu, dan selalu mengedepankan akhlak yang baik gitu. Ini juga terdapat dalam Quran surah Ali Imran ayat 103 yang artinya, dan berpeganglah kamu semua kepada tali agama Allah dan janganlah kamu bercerai-berai. Jadi kita nggak boleh bercerai-berai gitu. Jadi marilah kita jadikan ayat ini sebagai pedoman dalam menghadapi berbagai isu global yang terjadi. Kita harus tetap bersatu dong. Kita harus tetap bersatu, menjaga persaudaraan, dan menjunjung tinggi nilai-nilai Islam dalam setiap tindakan kita. Oke, jadi mungkin cukup itu saja. Jadi kita tahu kan tentang masalah-masalah global dan bagaimana Islam itu menanggapinya gitu. Dari masalah isu-isu tersebut, Islam juga mengajarkan jangan seperti ini gitu. Mungkin cukup sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.